Halo, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai mekanisme penciptaan uang. Baiklah, pembahasan yang pertama dimulai dari pengertian uang itu sendiri. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Jenis-jenis uang. Perlu kita ketahui, uang dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu uang kartal dan uang giral. Apa sih uang kartal itu? Uang kartal adalah alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Menurut bahan pembuatannya, uang kartal terbagi menjadi dua, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang kertas terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu uang kertas negara dan uang kertas bank. Perlu kita ketahui juga, menurut nilainya, uang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu uang penuh atau full money, yang maksudnya adalah nilai uang dapat dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera pada uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dan yang kedua adalah uang tanda atau token money, yang maksudnya nilai uang dapat dikatakan sebagai uang tanda apabila nilai yang tertera pada mata uang lebih tinggi dibanding nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang tersebut. Cara menciptakan uang. Penciptaan uang adalah proses memproduksi atau menghasilkan uang baru. Terdapat 3 cara untuk menciptakan uang. Yang pertama, dengan cara mencetak mata uang kertas atau uang logam. Yang kedua, melalui pengadaan utang dan pinjaman. Yang ketiga, melalui beragam kebijakan pemerintah, misalnya seperti pelonggaran kuantitatif. Berbagai praktik dan regulasi untuk mengatur produksi, pengeluaran, dan penarikan uang adalah perhatian utama dalam ilmu ekonomi moneter dan mempengaruhi berjalannya pasar keuangan dan daya beli uang. Jadi, uang tercipta saat bank memberikan kredit. Kredit adalah uang dan juga adalah hutang yang harus dibayar kembali plus bunga yang tidak diciptakan saat kredit diberikan. Penciptaan uang primer oleh otoritas moneter. Sebagai pelaksana fungsi otoritas moneter, Bank Sentral mempunyai wewenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kartal, yaitu uang kertas dan uang logam. Bank Sentral juga menerima simpanan giro bank umum. Di Indonesia, uang primer didefinisikan sebagai kewajiban otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia, terhadap sektor swasta domestik dan bank umum, yang berupa uang kertas dan uang logam yang berada di luar Bank Indonesia, serta simpanan giro bank umum di Bank Indonesia. Uang primer dapat didefinisikan sebagai uang tunai atau uang kartal yang dipegang baik oleh masyarakat umum maupun bank umum ditambah dengan saldo rekening giro atau cadangan pemilik bank umum dan masyarakat di Bank Indonesia. Perlu diketahui bahwa semua uang tunai yang dicetak oleh otoritas moneter adalah uang primer, tidak peduli apakah dipegang oleh masyarakat atau disimpan di bank umum. Dengan demikian, uang kartal adalah uang primer, tetapi tidak semua uang primer adalah uang kartal. Lalu selanjutnya ada diagram hubungan M0, M1, dan M2. Neraca otoritas moneter. Secara garis besar, sifat-sifat atau kewajiban neraca otoritas moneter memuat komponen uang primer yang terdiri dari uang kartal yang beredar di masyarakat maupun uang kartal yang ada di kas bank umum dan saldo rekening giro atau cadangan milik bank umum dan masyarakat di Bank Indonesia. Sementara itu, sisi aktiva atau kekayaan neraca otoritas moneter memuat sumber atau faktor yang mempengaruhi perubahan uang primer, yaitu aktiva luar negeri bersih yang antara lain timbul sebagai akibat terjadinya transaksi luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya penarikan dan pelunasan pinjaman luar negeri. Yang kedua, aktiva dalam negeri bersih yang bersumber dari transaksi dalam bentuk atau uang domestik yang dilakukan oleh pemerintah, sektor swasta domestik, dan bank umum. Transaksi oleh pemerintah antara lain berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang tercermin dalam APBN. Sementara itu, tagihan kepada sektor swasta domestik dan bank umum antara lain berkaitan dengan pemberian bantuan likuiditas dalam rangka pelaksanaan fungsi lender of last resort. Aktiva lainnya bersih. Faktor atau sumber ini merupakan pos yang disediakan untuk menampung berbagai pos yang tidak dimasukkan ke dalam kelompok yang telah disebutkan sebelumnya, salah satunya pos modal dan cadangan. Cara bagi bank umum atau commercial bank dalam menciptakan uang giral dan uang kuasi dapat melalui 3 mekanisme. Yang pertama, mekanisme substitusi. Penciptaan uang ini terjadi karena nasabah menyimpan uang kartal mereka pada bank umum ke dalam bentuk rekening seperti rekening tabungan, deposito, giro, ataupun rekening koran. Ketika bank sudah menerbitkan rekening-rekening tersebut, maka secara otomatis bank sudah menciptakan uang giral dan uang kuasi.
Kemudian yang kedua, mekanisme transformasi. Penciptaan uang ini terjadi karena bank umum mendiskonto wesel atau membeli surat berharga dari nasabah dan membukukan nilai wesel dan surat berharga tadi ke dalam rekening tabungan, deposito, atau giro atas nama nasabah. Kemudian yang terakhir, mekanisme pemberian kredit. Penciptaan uang ini terjadi karena bank umum memberikan kredit kepada nasabah atau perusahaan dan kredit tersebut dipindah bukukan ke dalam buku rekening koran atau rekening giro nasabah. Dalam hal ini terjadi penciptaan uang giral senilai kredit yang diberikan tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai contoh konsep money multiplier. Penciptaan uang dapat terjadi jika ada kelebihan cadangan yang harus dipegang. Misalnya, Bank A mendapatkan dana dari individu A yang memasukkan sejumlah uangnya. Tambahan dana ini akan mempengaruhi posisi neraca dari Bank A. Sebagai contoh, seorang nasabah mempunyai uang tunai sebesar 1 juta yang disimpan dalam rekening tabungan di Bank A. Ketentuan besarnya cadangan giro wajib minimum atau GWM yang ditetapkan oleh Bank Sentral adalah sebesar 5% dari seluruh simpanan masyarakat. Hal ini membuat Bank A tidak dapat menyalurkan seluruh dana yang ada dalam bentuk pemberian kredit. Dengan demikian, Bank A harus menyisakan untuk cadangan sebesar 5% dari 1 juta, yaitu sebesar 50.000. Sehingga kredit yang dapat disalurkan yaitu sebesar 950.000. Proses tersebut berlanjut dan tidak berhenti sampai di sini. Kredit sebesar 950.000 yang dipinjamkan ke individu B akan disimpan ke rekening tabungan di Bank B. Selanjutnya, Bank B menyimpan dana cadangan sebesar 5% dari 950.000, yaitu sebesar 47.500, dan menyalurkan sisanya ke pihak lain juga dalam bentuk kredit. Demikian pula, seandainya pihak lain tersebut menyimpan dana tersebut ke Bank C, maka proses yang akan terjadi adalah seperti Bank A dan Bank B. Jika diasumsikan ketentuan GWM sebesar 5% tersebut berlangsung, maka potensi penyaluran kredit dapat dihitung secara sederhana yaitu sebagai berikut. Maka ekspansi kreditnya adalah 1 dibagi 5% dikali 1 juta yaitu sebesar 20 juta. Dari penjelasan ini maka dapat disimpulkan bahwa uang primer sebesar 1 juta dapat mengakibatkan pertambahan uang beredar menjadi 20 juta yaitu dalam bentuk kredit. Sehingga mekanisme di atas menjelaskan besarnya ekspansi kredit tergantung pada ketentuan cadangan minimum. Adapun faktor yang mempengaruhi uang beredar yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi angka pelipat ganda uang terdiri atas biaya penggunaan uang giral, kenyamanan dan keamanan, biaya relatif opportunity cost yaitu suku bunga, pendapatan masyarakat, kemajuan layanan sektor perbankan, ketentuan otoritas moneter dan keperluan bank akan likuiditas jangka pendek. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan uang primer terkait dengan perubahan transaksi keuangan, baik dari sisi penggunaan uang primer, uang kartal dan saldo giro atau cadangan bank umum di bank sentral, maupun faktor yang mempengaruhi uang primer. Baiklah, sekian, mungkin itu saja penjelasan mengenai materi dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.